Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Semangat untuk belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan ya nak. Oke, kembali lagi dalam video pembelajaran Akidah Akhlak bab 4 ya 4. Nah, yaitu tentang membiasakan hidup bersih, kasih sayang dan rukun. Itu bab 4 ya nak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, yang pertama materinya itu tentang hidup bersih. Nah, boleh anak ibu buka buku Akidah Akhlak halaman 30 sampai nanti halaman 33 ya nak. Nah, halaman 30 kita lihat dulu. Sebelumnya, apakah hidup bersih itu? Apakah anak ibu tahu apa hidup bersih? Nah, hidup bersih adalah hidup yang mengutamakan kebersihan. Ya, dimulai dari dini, dari kecil ya. Kita utamakan kebersihan dimulai dari sejak kita masih kecil. Dah, ikutilah sebagaimana Rasul kita, yaitu bersih, karena sudah dicontohkan oleh Rasul kita, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada itu hadisnya. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita disuruh untuk mengutamakan kebersihan. Kebersihan itu apa saja nak? Bisa jadi kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan kita. Nah, apa manfaat hidup bersih nak? Banyak manfaatnya. Nah, salah satunya terjaga dari penyakit. Kalau untuk diri, terjaga dari penyakit kulit, dengan lingkungannya bersih. Nah, hidup kita akan aman, cantik, enak dipandang mata. Kalau lingkungan kita bersih. Nah, kalau badan kita bersih, kita sehat dan terjaga dari penyakit. Terutama penyakit apa nak? Penyakit kulit. Nah, bagaimana cara hidup bersih bu? Nah, cara hidup bersih ada 1. Mandi dengan teratur. Minimal mandi berapa kali sehari nak? Minimal 2 kali sehari. Jangan mandi pakai air aja, tapi harus pakai sabun biar bersih dan biar harum. Yang kedua apa lagi nak? Berpakaian bersih dan rapi. Setelah mandi, anak ibu pakaiannya harus diganti. Jangan baju tadi dipakai lagi, karena baju tadi sudah bau keringat, jadi harus diganti ya ibu. Kemudian mencuci tangan. Dah, cucilah tangan anak ibu sebelum dan sesudah. Atau sebelum apa? Sebelum makan. Kita harus cuci tangan ya, karena kita bersih dan terhindar dari penyakit yang masuk ke dalam perut. Nah, dan mencuci tangan pula setelah makan ya nak ya. Nah, nanti kita cuci tangan sebelum makan. Tahu-tahu sudah makan, lupa cuci tangan, dah pergi main. Nah, jangan sampai itu ya nak. Atau kita cuci tangan, kita setelah bermain kita cuci tangan agar terhindar dari virus atau bakteri. Apalagi saat sekarang ini, saat pandemi ini anak ya, sering-sering cuci tangan ya, bersih dan terjaga terlindung dari virus atau bakteri anak ya. Oke, selanjutnya apalagi cara hidup bersih itu caranya menyapu atau mengepel lantai rumah kita. Kita bersihkan rumah kita ya nak. Kalau rumah kita mana bagus berserakan atau bersih rumah kita, nah tentunya kita enak dipandang dan bagus dilihat. Rumah kita bersih. Dengan cara apa kita membersihkannya? Bisa kita sapu rumah kita atau kita ke rumah kita ya nak ya, supaya bersih dan sehat. Kemudian boleh juga kita menyapu halaman pekarangan rumah kita
supaya terlihat rapi dan indah dan cantik pandang mata. Kemudian apa lagi nak? Yang keenam, menjaga kebersihan. Nah itu tadi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Oke anak ibu, dan lingkungan sekitar ya. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkan hidup bersih dirinya dan lingkungannya. Oke anak ibu, kita masuk ke yang ke B. Lanjut tentang kasih sayang. Nah anak ibu tahu apa itu kasih sayang? Nah di sini kasih sayang adalah perilaku yang mengutamakan cinta dan hormat kepada sesama. Jadi suatu sikap yang mengutamakan cinta dan hormat kepada sesama. Sesama apa? Sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan. Pokoknya sesama ciptaan Allah, sesama makhluk hidup. Nah ya, sesama manusia, hewan, tumbuhan. Nah kita harus hormat kepada kakak kita, orang tua kita, sesama teman kita harus juga hormat. Kemudian kita tidak boleh contohnya hormat kepada manusia tadi ya, menghormati orang yang lebih tua. Nah, kemudian menyayangi ya anak. Kemudian kepada hewan kita tidak boleh memukul hewan sembarangan atau membunuh hewan sembarangan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian apa lagi nak? Tumbuhan, pamannya ada tumbuhan nampak di tepi jalan, kita pukul atau kita cabut, itu juga tidak boleh. Tapi rawatlah tanaman itu supaya dia cantik dan mekar. Nah begitu juga hewan, kita kasih dan sayangi hewan pun, jangan kita pukul ya nak. Kemudian hidup kasih sayang, apa manfaatnya? Dengan hidup kasih sayang, hidup kita akan damai dan tentram. Nah, itu dia nak ya, kasih sayang. Jadi hidup kita akan damai dan tentram. Pasti tidak akan terjadi bertengkar atau berkelahi karena kita sudah hormat kepada orang tua, kepada sesama teman, kepada adik-adik kita. Nah, ya. Nah, lanjut lagi. Contoh kasih sayang tadi udah ya, pada sesama muslim, hormat kepada kedua orang tua. Nah yang C lagi, hidup rukun. Nah apa itu hidup rukun nak? Hidup rukun adalah perilaku yang mengutamakan persatuan dengan sesama manusia. Apa itu nak? Hidup rukun adalah perilaku yang mengutamakan persatuan dengan sesama manusia. Jadi kita harus bersatu, tidak boleh terpecahkan. Supaya kuat kita harus apa nak? Bersatu. Nah, hidup rukun ini dibiasakan sejak dini. Jadi biasakanlah hidup rukun sejak dini ya nak ya. Nabi Muhammad selalu hidup rukun. Nah, kita harus hidup rukun dengan sesama teman. Ya, sesama teman. Nah, supaya apa nak? Supaya tidak terjadi perkelahian atau pertengkaran. Nah, manfaat hidup rukun. Nah, ini dia tadi, terhindar dari permusuhan. Jadi kalau hidup kita ada rukun sama teman, rukun sama adik. Nah, umpamanya kita hidup rukun sama adik, kita ajak adik kita bermain bersama-sama. Jangan adik kita mau main sama kita pergi atau tidak boleh main sama adik, akhirnya bertengkar. Karena jadi kita harus saling hidup rukun, damai, sama keluarga, sama teman, sama adik kita atau sama kakak kita. Ada ibu, contoh hidup rukun. Nah ini tadi, satu hidup rukun di rumah. Nah hidup rukun di rumah, contohnya apa nak? Ketika kita bermain sama adik atau kakak. Nah kita harus sama-sama bermain. Jangan adik mau main, kita tidak boleh adik main sama kita. Akhirnya bertengkar, ribut dan nangis. Itu tidak boleh ya nak. Kita harus sama-sama bermain. Kemudian tolong menolong sesama teman.
Jadi kita juga harus tolong menolong sesama teman. Umpamanya teman kita jatuh di saat bermain, kita apa yang harus kita lakukan? Nah, kita menolong teman. Jangan sampai pula kita menertawakan teman. Karena teman kita jatuh, kita ketawa. Boleh apa tidak, nak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita harus saling tolong menolong. Ketika teman kita jatuh, kita bantu. Jangan kita tertawakan. Ya, nak? Nah, kemudian yang ketiga, bermain bersama teman. Nah, ajaklah teman kamu untuk bermain bersama. Jangan membeda-bedakan teman. Oh, jangan main teman si Adi. Karena dia gini. Oh, jangan main sama ini karena dia gini. Jadi tidak boleh memilih teman. Jadi ajaklah teman semuanya. Jangan jadi tidak boleh memilih-milih teman. Oke, Ibu, mudah-mudahan anak Ibu bisa paham itu apa hidup rukun ya, hidup yang saling tolong menolong, hidup damai, hidup tentram, tidak suka berkelahi. Nah, contohnya apa? Mengajak teman kita bermain atau adik kita bermain ya, nak. Nah, kemudian hidup bersih itu mengutamakan kebersihan dimulai dari sejak dini ya, nak. Kemudian nanti anak Ibu bisa menerapkan perilaku hidup bersih. Begitu juga kasih sayang kepada diri sendiri, orang tua, pokoknya sesama makhluk hidup. Caranya banyak ya, nak ya. Oke, mudah-mudahan anak Ibu bisa menerapkan semua kebiasaan ini, hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, sekian dulu materi yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa anak Ibu lakukan di rumah. Nah, Ibu ucapkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.